Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama Nur Nahrani, mahasiswa Universitas Negeri Makassar kelas BKA. Kali ini akan membawakan rangkuman materi pendidikan agama Islam. Nah, materi pertama yaitu yang akan saya bahas mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Etimologi pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang mendefinisikan sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Sedangkan secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Agama sendiri diartikan sebagai aturan atau tata cara hidup manusia dengan hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Cara pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu strategi pengorganisasian isi pembelajaran. Yang digunakan ialah dosen memberi materi dan silabus. Yang kedua yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Pendidikan agama Islam memperhatikan beberapa komponen seperti media pembelajaran, baik itu berbasis manusia, cetakan, visual, maupun multimedia. Yang ketiga yaitu strategi pengelolaan dan pembelajaran pendidikan agama Islam ialah pengaturan dosen menyampaikan materi selama 50 menit dengan teknik ceramah atau diskusi untuk memberikan landasan pengetahuan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman, seperti contohnya pada surah yang akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isa qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila fanshusu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Metode pendekatan atau pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi terbagi atas dua, yaitu pendekatan substansi. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran. Ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syarat Islam berbasis proses, yaitu studi implementasi kaidah 5. Yang kedua, metode tipologi agama. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam. Dosen harus menyuguhkan materi pembelajaran agama
secara luas dan secara mendalam. Substansi materi yang disampaikan adalah yang paling mendasar dan inti saja. Kemudian, mahasiswa harus secara aktif menggali dan mengembangkan kemungkinan metodologis yang dapat mereka gunakan agar pemahaman dan pengalaman keislaman mereka semakin baik. Lanjut ke materi kedua. Bagaimana manusia bertuhan? Konsep spiritualisasi sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Pada hakikatnya, spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan terhadap setiap manusia. Namun, tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Contohnya seperti surah yang akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran naza 'alallahi la tabdila lil halqillah zalika dinul qayyimu walakinna akzaran nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Mengapa manusia memenuhi spiritualisasi? Pengalaman bertuhan atau spiritual adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat La ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tiada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan suatu penegasan, yaitu melainkan Allah. Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu yang ada dalam hatinya. Hanya satu Tuhan yang bernama Allah. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang termulia karena ia dibekali dengan akal budi. Namun, Al-Quran juga memperingatkan bahwa manusia akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih didominasi oleh hawa nafsu. Kejatuhan manusia tersebut dapat dilihat manifestasinya pada tataran pribadi dan sosial. Pemikiran manusia tentang Tuhan terbagi menjadi tiga, yaitu pemikiran Barat, pemikiran umat Islam, dan konsep pemikiran dalam Islam. Dalam pemikiran Barat, dinamisme merupakan manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula, sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan pada benda. Animisme. Di samping kepercayaan dinamisme, masyarakat primitif juga mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Politeisme, kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Henoteisme. Politeisme tidak memberikan kepuasan terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakannya seleksi karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi
monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Dalam pemikiran umat Islam, menurut pemikiran di kalangan ini terdapat polemik dalam masalah ketuhanan. Satu kelompok berpegang teguh dengan Jabariyah, yaitu paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak yang menjadi penentu segalanya. Di lain pihak, ada yang berpegangan pada doktrin Qadariyah, yaitu paham yang mengatakan bahwa manusialah yang menentukan nasibnya. Konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam konsep ini, istilah Tuhan dalam Al-Quran digunakan kata ilahun, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator, sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Orang yang mematuhinya disebut abdun atau hamba. Kata ilahi di dalam Al-Quran konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah. Subjektif hawa nafsu dapat menjadi ilah atau Tuhan. Benda-benda seperti patung, pohon, binatang, dan lain-lainnya dapat pula berperan sebagai ilahi. Ditinjau dari segi yang umum dan yang khusus, ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum dan secara garis besar. Yang kedua, bersifat tafsilah. Maksudnya ialah mempercayai Allah secara rinci. Keyakinan dirinya kepada Tuhan, ucapan yang mengikuti keyakinan, melakukan berbagai kegiatan hidup. Orang yang beriman adalah orang yang berkarakter. Beriman kepada Allah berarti memiliki karakter bertuhan. Dalam perspektif Tuhan, manusia diciptakan makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan, karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalin Tuhan, yaitu roh. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik, yang harmonis dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualis harus mencerminkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Agar manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan Ilahi Ta'ala. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Berbicara tentang arti kebahagiaan sejati atau kebahagiaan hakiki, Islam mempunyai pandangan mengenai pengertian dari kebahagiaan sejati berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Kitabullah Al-Quran dan juga dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan sejati seorang tidak bisa diukur dengan banyaknya harta atau kekayaan, status, ataupun pangkat sosial dalam kemasyarakatan dan semua kemewahan yang dimiliki oleh seseorang. Kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada ketenangan hati seseorang. Sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati atau ketenangan jiwa yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Setiap orang pasti menginginkannya, namun hanya sedikit sekali orang yang mendapatkannya. Hal ini karena banyak manusia yang melupakan penciptanya, melupakan zat yang memberikan kebahagiaan, melupakan tentang zat yang menciptakan ketenangan di dalam jiwa atau hati yang sebenarnya.
Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surah Al-Fat ayat 4. Oleh sebab itu, untuk mencari dan kemudian mendapatkan kebahagiaan sejati adalah dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwa Allah lah yang memberikan, menciptakan dan menentukan kebahagiaan pada hambanya. Berusahalah selalu untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa dan hati dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan di duniawi dan akhirawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Materi keempat yaitu menginteraksikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkat manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama yaitu tingkat ihsan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara menyaksikan. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragam pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Abdul Karim Al-Jili membagi ihsan kamil atas 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat pemula atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kemudian tingkat menegak atau at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Kemudian tingkat terakhir atau al-hitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Contohnya pada surah yang akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is haza rabbuka min bani adam min suhurihim suriyatahum wa ashabdahum ala anfusihim alas qalu bala asba' an taqula yawmal qiyamati inna kana an haza gafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami
lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaanmu. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seseorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan mematuhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Sedangkan iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah kepercayaan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ihsan berarti berbuat baik. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, berarti orang yang berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik yang nampak pada sikap, jiwa, dan perilaku yang sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam disebut ihsan. Ihsan kamil merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi ihsan kamil, maka manusia ini hanyalah monster bertubuh manusia. Siapa dan bagaimana ihsan kamil itu? Untuk menapaki jalan ihsan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Tuhan. Jika sudah secara benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu mengokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, dan membaguskan perbuatan sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Materi yang kelima, bagaimanakah membangun paradigma Qurani? Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kuntowijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan sarana cara berpikir. Paradigma Qurani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan pengetahuan rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan lain sebagainya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Ayat ini, saya akan membacakan ayat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la inittabata ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyu wa walawaq, yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab,
Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-sekali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 37. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, menjerumuskan akidah manusia, yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, 4. Mengajak manusia untuk mensucikan rohani, 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Bagi umat Islam, kemodernan telah harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat mensejahterakan manusia dunia dan akhirat. Islam adalah agama samawi yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Meskipun Al-Quran diturunkan yang terakhir, namun demikian kekuatan Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat, dan demikian menjadikan Al-Quran sebagai paradigma untuk semua masalah adalah solusi terbaik dan paling tepat. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan. Jika ada kesalahan dari materi atau pembawaan materi saya itu berasal dari diri saya sendiri, mohon maaf jika ada salah kata. Lebihnya semoga bisa menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.